haleluya, selamat pagi, salam. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi dan diberkati Tuhan, baik yang ada di Indonesia maupun ada yang ada di luar negeri. Tentunya kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja, dalam keadaan baik bukan? Puji Tuhan buat kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hambanya, Pastor Dr. Yopindolu. Untuk itu mari siapkan hati kita untuk ditabur kebenaran firman Tuhan, dan nanti setelah penyampaian firman Tuhan selesai, bagi setiap saudara yang mau bergabung dengan kita, nanti linknya akan kita bagikan. Dan bagi setiap saudara yang rindu didoakan juga bisa tuliskan pokok doanya di live chat, nanti kita akan doakan bersama-sama. Baik, selanjutnya saya akan mengundang hambanya untuk masuk ke room untuk menyampaikan kabar baik ini. Salam, selamat pagi Pastor Dr. Yopindolu, apa kabar pagi ini? Shalom, shalom. Bisa dipantau ya? Ya, Bisa? bisa Hah? ini kelihatan, Kelihatan bisa. kan di YouTube-nya? Di YouTube kelihatan. Justru malah Oke, di sini saya nggak ya. terpantau. Ya, oke Volumenya siap. dikecilin aja supaya nggak dubbing Oke, nanti. siap, Ya, siap, siap, dibuat melihat aja kan? Ya, siap. baik. Silakan hambanya sampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap pemirsa semua pada pagi hari ini. Silakan. Oke, haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita yang diberkati Tuhan. Shalom buat hambanya yang diurapi Tuhan, Pastor Dr. Cornelius Ratomo Jati yang kemudian menjadi saluran berkat dari setiap channel-channel yang Tuhan percayakan kepadanya. Dan saya percaya bahwa setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita akan menerima dan mengalami bagaimana kemurahan Tuhan, bagaimana campur tangan Tuhan, bagaimana perhatian Tuhan, bagaimana indahnya bersama dengan Tuhan. Dan pagi hari ini saya mengambil satu tema, hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Dan sebelum firman Allah disampaikan, izinkan saya berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar firman Tuhan, mari pakai dan urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Suci kuduskan lidah, mulut hamba-Mu, perkataan hamba-Mu, menjadi saluran berkat bagi seluruh umat Tuhan yang menyaksikan program ini. Kami percaya berkat, kemurahan, setia dan kasih Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sama sekali. Hari ini dan sampai selama-lamanya, sampai Engkau menjemput kami. Bahwa kami masuk dalam kerajaan-Mu yang kekal. Dunia lembah air mata, dunia lembah kekecewaan, dunia menawarkan segala hal-hal yang kemudian indah dalam pandangan mata. Tetapi sebentar kemudian akan lenyap dan hilang. Tetapi sorga menawarkan kekekalan bagi hidup kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya dalam segala apa yang kami kerjakan di dunia ini, di tengah kesibukan kami, di tengah kami capek, di tengah lelah dan letih kami, ajar kami untuk tetap menaruh harap, ajar kami untuk tetap menyediakan waktu-waktu yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa, siap terima firman Allah. Haleluya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang sudah ada di live chat, ya Tuhan Yesus memberkati saudara yang ada di Indonesia, baik yang ada di luar Indonesia, diberkatilah hidupmu. Haleluya. Dan tema kita pagi ini, hidup ini adalah kesempatan. Dan kalau ada kesempatan, maka adalah baik bagi kita untuk kemudian berbenah diri. Adalah baik bagi kita untuk memperbaiki diri. Adalah baik bagi kita untuk berubah perilaku. Adalah baik bagi kita supaya kita tetap menaruh hidup ini yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Sebab kita tidak tahu sampai kapan kesempatan itu selesai.
Kalau kesempatan itu selesai dan kalau kita didapati benar-benar hidup sesuai standar hidup Tuhan, is okay. Tapi jika tidak, maka ini menjadi persoalan tersendiri bagi hidup kita. Nah, hidup yang adalah kesempatan ini, mari kita maknai, mari kita benar-benar menjalaninya di dalam kesempatan yang Tuhan percayakan bagi kita. 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 15 menjadi ayat dasar bagi hidup kita sepanjang hari berjalan ini sebelum kita memasuki perjalanan kita, kerja kita, apa saja yang kita lakukan di sepanjang hari ini. Alkitab berkata 2 Petrus 3 ayat 15, anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadamu. Jadi Paulus tulis surat yang kemudian kepada jemaat-jemaat Tuhan, baik di Efesus, di Galatia, dan di mana-mana saja, itu selalu pakai hikmat Tuhan. Jadi jangan sampai kemudian kita menyangkali setiap tulisan-tulisan yang ada yang disampaikan Paulus kepada jemaat dan kita anggap itu bukan kebenaran. Tetapi semua yang datang dari hikmat Tuhan yang dikerjakan oleh pekerjaan roh itu adalah firman yang hidup. Jadi Petrus berkata, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Adalah kemudian dalam hidup ini kita diberi berbagai bentuk kesempatan-kesempatan untuk hidup. Jadi kalau ada kesempatan bagi kita untuk hidup diberi, maka anggaplah ini sesuatu yang kemudian memberikan kita waktu untuk kita bisa berbenah diri. Apalagi Alkitab berkata bahwa anggaplah kesabaran Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, Yesus Kristus Tuhan harus tinggal di sorga sampai masa pemulihan segala sesuatu. Kita nggak tahu pemulihan segala sesuatu yang dimaksud oleh Tuhan itu dalam sektor apa saja. Tetapi ketika pemulihan segala sesuatu bagi Tuhan itu selesai, maka itu bagian akhir daripada segala kesempatan untuk kemudian Tuhan datang. Dan kalau Tuhan datang, lalu kemudian kita tidak didapati hidup sesuai dengan apa yang menjadi mau dan kehendaknya. Kalau Tuhan datang dan dia tidak jumpa kita ada iman di dalamnya, maka segalanya akan menjadi sia-sia bagi hidup kita. Segalanya akan menjadi selesai bagi hidup kita. Jadi ketika masih ada kesempatan sebagai bagian dari kesabaran Tuhan bagi hidup kita untuk memberikan keselamatan bagi hidup kita, maka mari kita mulai berbenah diri dalam hidup ini. Saya ingat satu ketika kemudian Yesus ketika ada di kayu salib, lalu kemudian di kayu salib itu ada 2 orang yang kemudian disalib bersama-sama dengan Yesus yang dalam keadaan yang sangat bersalah. Sementara Yesus memang disalib bukan dalam keadaan yang bersalah, tetapi dicari-cari kesalahannya untuk disalibkan. Nah, perhatikan ini baik bahwa ada seorang yang kemudian
mengerti dan memahami keadaan itu, lalu di akhir-akhir hidupnya dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah aku. Lalu Tuhan bilang begini, hari ini pun engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, itu adalah kesempatan terakhir baginya. Dan itu injury time. Tuhan masih beri dia kesempatan. Persoalannya tidak semua kita punya kesempatan model kayak begitu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mati ini kita sama-sama nggak tahu kapan kita mati, di mana kita mati, dengan cara apa kita mati. Belum lagi kita tidak tahu kapan tepatnya Tuhan datang kembali. Jadi kita nggak ngerti yang model kayak begitu. So mari, yang perlu kita lakukan sebagai bagian dari kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita di dalam kesabarannya adalah supaya kita berbenah diri sehingga kita memperoleh keselamatan dalam hidup ini. Nah, hidup ini adalah kesempatan. Ada beberapa hal prinsip yang ingin saya bagikan bagi saudara. Yang pertama, karena hidup ini adalah kesempatan, maka yang perlu kita lakukan adalah jaga hidup dengan pantas. Yang pertama yang perlu kita kerjakan dan lakukan adalah jaga hidupmu dengan pantas. Jaga hidupmu dengan pantas. Ada lagu dunia bilang begini, jagalah hati, janganlah kau nodai. Ya, haleluya. Jagalah hati, janganlah kau nodai. Orang dunia saja dalam cipta lagu tahu yang model kayak gini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Karena kalau kau nodai hatimu, maka hatimu akan ternoda. Jaga hidupmu dengan pantas, supaya hidupmu benar-benar pantas. Persoalannya adalah kita kerap kali nggak bisa jaga hidup. Kerap kali kita nggak bisa jaga mulut. Kerap kali kita nggak bisa jaga mata. Kerap kali kita nggak bisa jaga perbuatan kita. Kerap kali kita nggak bisa jaga tangan kita. Kerap kali kita nggak bisa jaga setiap langkah kaki kita. Dalam hidup kita kadang kita nggak bisa jaga banyak hal. Untuk kemudian tetap hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dengar ini baik, saya mau beritahu saudara. Jaga hidupmu dengan pantas. Supaya apa? Kita mendapatkan kepantasan hidup. Kita benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan jaga. Orang kalau mau sehat, dia jaga makan. Ketika dokter larang ini larang itu, dia jaga. Kalau dia udah tidak bisa jaga makannya, maka yang terjadi adalah dia akan mengalami sakit yang parah. Kita sakit parah, tapi kita nggak bisa jaga makan, ya, maka repot bagi kita. Nggak bisa jaga minum-minuman yang kemudian harus kita hindari, ya. Sama seperti halnya, kalau kita mau hidup pantas, kita perlu jaga segala sesuatunya dengan baik. Alkitab memberi kita kemudian batasan-batasan untuk bagaimana kita hidup. Cara hidup kita. Dan saya percaya kalau kita jaga hidup kita, maka segalanya akan menjadi baik. Kalau kita jaga hidup kita, maka segalanya akan menjadi jauh lebih baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu jaga hidup ini. Karena hidup ini adalah kesempatan. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan sia-siakan setiap kesempatan yang Tuhan beri bagi kita. Jangan bikin rusak diri kita. Jangan hidup kita hidup seenak-enaknya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan hidup suka-suka. Jangan hidup asal-asalan. Jangan hidup sembarang-sembarang. Jangan hidup pakai topeng. Ya saudaraku, lagu bilang, buka dulu topengmu supaya kulihat wajahmu. Karena kalau pakai topeng itu kepalsuan yang kita tunjukkan. Jaga hidupmu dengan pantas. Jangan pakai topeng. Jangan hidup dalam kepalsuan. Jangan hidup suka-suka. Jangan hidup sembarang-sembarang. Jangan hidup seenak semau gue. Jangan hidup asal-asal. Jangan bikin rusak dirimu.
Jangan sia-siakan setiap apa yang Tuhan percayakan bagimu. Kesempatan waktu yang Tuhan beri bagimu. Jangan kau sia-siakan. Sebab hidup ini ada batasnya. Hidup ini ada masanya. Hidup ini ada waktunya untuk selesai. Jaga hidupmu dengan pantas. Yang kedua, yang saya mau bagikan bagi saudara. Karena hidup ini adalah kesempatan. Maka latihlah dirimu untuk tetap setia beribadah. Latihlah dirimu untuk tetap setia beribadah. Latihlah dirimu untuk tetap cari Tuhan dengan serius. Latihlah dirimu untuk tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Tetap bersekutu dengan Tuhan. Latih dirimu untuk tetap connecting dengan Tuhan. Tetap berada dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Tetap dekat dengan Tuhan. Tetap cari Tuhan dengan serius. Tetap setia beribadah kepada Tuhan. Latih dirimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Latih diri kita. Latih diri kita. Karena hidup ini kesempatan. Dan dalam hidup yang penuh dengan kesempatan ini. Kita seperti sedang bertanding. Jadi jangan pernah berhenti berlatih. Karena kalau engkau berhenti berlatih, maka engkau akan kehilangan strategi. Engkau akan kehilangan kekuatan dan daya. Engkau akan kehilangan kemampuan. Engkau akan kehilangan banyak hal untuk kemudian membuat engkau tampil sebagai seorang pemenang. Tampil sebagai seorang yang akan segera mencapai garis akhir. Serius dalam beribadah. Serius cari Tuhan. Serius menyembah Tuhan. Latih dirimu dengan setia beribadah kepada Tuhan. Hari-hari ini kan sedang ada Olimpiade. Dan Indonesia baru saja kemudian beberapa atlet yang menjadi kebanggaan kita bersama. Katakanlah angkat besi. Di dalamnya ada yang laki-laki. Siapa namanya itu Eko ya. Eko Yulianto apa. Dia dapat perak juara 2. 4 apa 5 tahun yang lalu. Dia latih diri. Terus latih diri. Bahkan sebelum waktu pertandingan. Dia tetap latih diri. Dan waktu dia latih diri. Bukan cuma latih fisik. Latih pikir. Latih kejiwaannya. Semua dilatih. Supaya apa? Tenang, sabar. Karena itu pertandingan dunia. Semua negara ada di sana. Bayangkan lawannya berat-berat. Tapi karena latihannya cukup. Maka dia dapat juara 2. Saudara, juara 2 saja dia masih minta maaf. Saya bangga sekali. Siapa kita? Iya. Untuk bisa hadir di sana saja udah hebat, saudara. Gak juara saja. Semua atlet yang ada di Olimpiade Tokyo hari ini. Kita patut ajungi jempol. Kita patut berbangga. Mungkin mereka belum dapat piala. Belum dapat medali. Kita tetap taruh hormat. Karena untuk mereka pergi ke sana saja. Mereka melewati tahapan dan perjuangan keras. Hebat mereka itu. Ada juga yang dapat perunggu. Cewek. Keren. Haleluya. Secara pribadi saya terhormat dan terkagum-kagum. Kita tinggal tunggu dukung dalam doa. Bulu tangkis kita dengan harapan dapat emas. Iya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Supaya apa? Ada emas yang bangga waktu nyanyi Indonesia Raya di Jepang. Keren punya. Saya baca juga dan saya lihat juga di berita. Dalam keikutsertaan Olimpiade selama kurang lebih 24 kali pesta Olimpiade. Filipina ikut. Belum pernah dapat emas sama sekali. Belum pernah. Tapi kali ini ada seorang wanita. Itu apa lombanya itu saya lupa lagi. Menyumbangkan medali emas untuk pertama kali
dalam keikutsertaan Filipina dalam pesta Olimpiade. Itu bikin sejarah hebat. Kenapa bisa terjadi? Karena latihan dan kerja keras. Dia latih. Sementara Alkitab bilang begini, latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah bermanfaat dalam banyak hal. Yang menang saja, itu latihan badani, itu terbatas gunanya. Tapi ibadah justru bermanfaat dalam segala hal. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam hidup kita, kita lakukan yang terbaik. Kalau kita menyaksikan Olimpiade sekarang, kita terheran-heran, kita terbangga-bangga. Ada satu lagi, karena saya nggak nonton sama sekali, jadi saya suka nonton beritanya saja, saudaraku. Ada satu lagi, entah dari negara mana, itu menjadi peserta termuda. Dapat medali juga. Keren. Umurnya baru 12 tahun. Udah bisa ikut pesta megah itu, dalam pesta Olimpiade itu, dapat medali lagi. Aduh, kita patut berdoa buat semua tim dari peserta dari bangsa kita yang sedang berjuang dengan kerja keras, yang berjuang dengan mati-matian untuk supaya bendera kita, bahkan lagu Indonesia Raya bisa berkumandang, karena yang juara satu saja itu benderanya sama lagunya dikasih naik untuk dinyanyikan. Kita berdoa supaya sebelum pesta usai ada lagu Indonesia Raya yang dikumandangkan beberapa kali. Haleluya. Jadi mereka latihan dengan kerja keras, ya saudaraku. Serius, gak main-main. Ya, betul-betul mereka lakukan dengan hati yang tulus tentunya. Dan bukan main-main. Latih diri baik-baik. Saudara, sementara Alkitab bilang, itu saja terbatas gunanya. Tapi ibadah bermanfaat dalam segala hal. Jadi latih dirimu beribadah. Hari-hari ini kita tidak bisa ibadah secara onsite. Memang betul. Tetapi engkau punya kesempatan beribadah dari rumahmu masing-masing. Secara online. Waktu di rumah ibadah, serius. Seriuslah beribadah. Serius beribadah. Ya. Pakai pakaian layak engkau beribadah. Berikut, bawa keluargamu beribadah. Jangan bikin teh, kopi, susu, lalu biskuit kah, makanan di meja sementara engkau beribadah dan sambil makan. Itu namanya engkau nonton video, engkau nonton film. Jangan, saudara. Kalau ibadah, ibadah. Walaupun barangkali ibadah online di rumahmu masing-masing. Ibadahlah yang serius. Karena ibadah bermanfaat dalam segala hal. Untuk hidupmu yang sekarang dan untuk hidupmu yang akan datang. Kalau kesempatan Tuhan selesai bagi hidup kita dan dia datang kembali dengan ibadahmu, engkau akan bersama-sama dengan dia di surga. Karena dalam ibadah firman diperdengarkan, imanmu tumbuh di sana. Dalam ibadah engkau memuji dan menyembah Tuhan, engkau mengagungkan Tuhan dan Tuhan disenangkan di dalamnya. Haleluya. Ibadah bermanfaat dalam segala hal. Jangan berhenti, latih dirimu untuk tetap setia beribadah. Capek ya Pak, capek. Tapi hari-hari ini kan kita nggak capek-capek amat. Kita di rumah terus. Ya. Bosan Pak, ibadah lewat tontonan. Ya. Tapi latih dirimu. Latih dirimu. Latih dirimu. Haleluya. Ibadah melalui model kayak begini di YouTube ini. Latih diri. Untuk setia. Mendengar. Menyaksikan. Haleluya. Yang ketiga. Yang terakhir. Hidup ini adalah kesempatan. Maka yang pertama tadi. Jaga hidup dengan pantas. Jangan sia-siakan. Jangan bikin rusak. Jangan hidup seenak-enaknya suka-suka. Jangan hidup asal-asal sembarangan. Jangan suka pakai topeng kepalsuan dalam hidupmu. Yang kedua, latih dirimu tetap setia beribadah, cari Tuhan dengan serius. Yang ketiga, jadilah pribadi yang langka. Pribadi yang unik. Pribadi yang berbeda dengan yang lain. Semua yang langka dalam dunia ini dicari. Jadilah pribadimu
pribadi yang langka. Pribadi yang langka itu bikin Tuhan terheran-heran. Pribadi yang langka itu bikin Tuhan geleng-geleng kepala. Dalam beberapa kali pelayanan Yesus, Yesus dibuat terheran-heran dan dibuat geleng-geleng kepala. Karena ada pribadi-pribadi yang langka yang Tuhan lihat. Katakanlah ketika Yesus jumpa dalam sebuah pertemuan ada seorang perwira dari Kapernaum yang datang menghadap Yesus karena ada hambanya yang sedang sakit. Lalu kemudian Yesus berikhtiar untuk pergi ke rumah perwira ini untuk menyembuhkan hambanya. Tapi perwira ini bilang begini, gak usah Tuhan datang ke rumahku. Aku seorang perwira dan ada bawahanku. Kalau aku bilang datang-datang, pergi-pergi. Ya. Tuhan perkatakan saja 1-2 kata. Dan saya percaya hambaku akan sembuh. Nah, mendengar perkataan itu, Alkitab berkata, Yesus heran akan dia. Sambil Yesus berpaling kepada orang banyak, dan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Yesus heran dengan iman orang ini. Pribadi yang langka daripada perwira ini adalah imannya. Yang bikin Yesus terheran-heran. Bikin Yesus geleng-geleng kepala. Iman model kayak begini belum aku jumpai walaupun di antara orang Israel. Begitu banyak orang Israel. Ini orang punya iman yang luar biasa. Pribadinya langka, spesial. Satu ketika Yesus jumpa dengan perempuan Samaria di sumur. Wanita ini juga langka. Dia ingin menutupi setiap apa yang menjadi kelakuannya. Sehingga ketika dia datang nimba air selalu siang. Karena kalau dia datang pagi, orang pasti mencemoohnya. Ketika Yesus jumpa dengan dia. Dia minta air. Yesus minta air. Dan sedianya. Kemudian orang Samaria dan orang Yehuda tidak boleh kemudian baku bicara, baku tolong. Tapi kemudian dikasihnya. Lalu kemudian Yesus bilang, kalau minum dari air ini kamu akan haus, tapi minum dari air yang kuberikan kepadamu, kau tidak akan haus lagi. Akhirnya kemudian wanita ini terbuka. Nah, kesannya adalah, kalau kita jumpa dengan orang pertama kali, pasti kita tutup-tutup rahasia. Tapi wanita ini mengakui setiap kesalahannya. Dan akhirnya dia pergi ke kota dan dia menjadi saluran berkat. Banyak orang datang berbondong-bondong kepada Yesus. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Jadilah pribadi yang langka, yang terbuka. Kalau ada hal-hal yang salah, mari kita koreksi dalam hidup ini. Sebab keterbukaan adalah awal pemulihan. Hidup ini kesempatan. Hidup ini kesempatan. Barangkali di waktu-waktu berikut kita akan bicara tentang hidup ini hanya sementara. Seperti uap. Sebentar datang, hilang, mekar, layu. Satu ketika Yesus jumpa lagi dengan seorang yang namanya Sakeus. Sakeus pemungut cukai. Sakeus orang yang begitu dipandang hina. Ya. Tapi dia pengen jumpa Yesus. Pendek. Langka bukan karena pendeknya. Tapi lihat. Orang yang berdosa model kayak begitu. Dia cari Yesus. Dia naik pohon. Yesus jumpa dengannya. Dan waktu Yesus jumpa dengannya. Semua yang diperasnya dari orang. Dia kembalikan berkali-kali lipat. Langka. Saudara.
Sakeus saja tahu memberi yang terbaik. Ini pribadi yang langka. Lalu Yesus bilang hari ini keselamatan terjadi atas seisi rumah ini. Ini orang-orang yang langka. Luar biasa. Mari. Mungkin hidupmu nggak benar-benar aman. Seperti Sakeus, seperti wanita Samaria ini. Tapi jadi pribadi yang langka. Wanita yang pendarahan 12 tahun lamanya. Dia menjadi pribadi yang langka. Kenapa? Setelah semuanya habis, dia udah kemana-mana. Perkataannya sederhana, asal saja ku jumpa Yesus, aku sembuh. Langka, imannya langka. Dari semua banyak orang yang berdesakan-desakan. Tapi Yesus merasakan ada energi yang keluar ketika jubahnya disentuh. Padahal banyak yang berdesak-desakan. Tapi yang wanita ini ada energi yang keluar. Kenapa? Langka. Dengar ini baik. Jadikan pribadi hidupmu menjadi pribadi yang langka. Pribadi yang setia beribadah. Yang cari Tuhan dengan serius. Yang imannya terus bertumbuh. Yang terus memperkatakan tentang kebaikan Tuhan. Yang tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Persoalan masalah boleh datang. Tapi bibir mulutnya tidak pernah menghujat Tuhan. Justru dari bibir mulutnya keluar ucapan syukur. Itu pribadi-pribadi yang langka. Pribadi yang imannya tetap teguh, tidak goyah. Apapun masalah yang datang kepadanya. Dia tidak khawatir dan takut menghadapi persoalan dan masalah. Yang begitu sangat mendekat. Jadilah pribadi yang langka. Karena dengan demikian, ketika kesempatan dari segala akhir hidup ini berakhir, engkau bersama-sama dengan Tuhan semesta alam. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang menyaksikan program ini. Diberkati oleh Tuhan. Ditolong oleh Tuhan. Diberkati, ditopang, disembuhkan, dipulihkan. Rumah tanggamu, pekerjaanmu, bisnismu. Apa yang engkau hendak capai, dibuat Tuhan berhasil. Berkati setiap channel yang ada di YouTube, di Facebook, yang menjadi saluran berkat. Berkati hambamu Pastor Dr. Cornelius Ratomojati yang sudah menjadi saluran berkat dalam channel-channelnya ini. Berkati semua yang menyaksikan program yang ada hari ini. Yang sudah ada di live chat. Yang akan menyaksikan secara tunda diberkati. Dimanapun saudara berada, berkat Tuhan bersama dengan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan saya kembalikan kepada hambanya yang dirapi Tuhan, Pastor Dr. Cornelius Ratomojati. Shalom, shalom, shalom. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih hambanya Pastor Dr. Yopindolu yang pagi ini sudah memberkati kita semua melalui penyampaian firman Tuhan yang luar biasa, mengingatkan kita kalau Tuhan masih beri kita kesempatan, mari kita sungguh-sungguh dalam Tuhan dan kita pakai kesempatan itu untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih hambanya. Ini hambanya nggak bisa melihat saya ya? Saya sama sekali nggak bisa lihat nih. Tapi dikontrol dari YouTube bisa? Kalau dari YouTube bisa. Saya ya, nanti itu kenapa itu? Pengaturannya kayaknya itu. Kayaknya pengaturannya. Jadi di handphone saya ini unik. Kemarin biasanya kita lihat semua live chat, komen dari teman-teman, tiba-tiba nggak bisa lihat lagi. Ini bisa nggak? Kalau ini saya bisa lihat, tapi tetap kondisinya saya harus keluar untuk bisa lihat. Biasanya pakai handphone satunya lagi? Ya, pojok kanan langsung saya bisa lihat. Bahkan kalau hari ini justru malah unik lagi. Sama sekali saya lihat di layar
Pastor Atomo, dan nanti kalau yang bergabung di room, saya tidak akan bisa Hmm. tahu siapa yang bergabung di room. Ya Tapi nanti kita sebutkan. running text-nya malah Ya, saya lihat ini ya malah. itu ini Pastor. Itu mungkin di otak-atik anaknya itu buat main. Iya, pengaturan. Mungkin ya. Iya, Ya mungkin diatur lagi di pengaturan itu, di reset lagi itu. Nanti itu supaya sudah. kembali ke semula di pengaturan awal. Baik, kita membuka link untuk setiap saudara-saudara kita yang ada di live chat untuk bergabung dengan kita. Dan sebelumnya kita akan menyapa saudara-saudara kita yang ada di live chat. Di sini ada Ibu Winaf ya, Ibu Winaf dari Banten nih, Ibu Winaf Pampas ya. Ini mengatakan salam Pastor Cornelius, salam Pastor Yopi, semangat melayani. Tuhan Yesus Amin. berkati. Ya, ini salam Bu Winaf ya, sehat selalu Bu. Tuhan berkati Bu Winaf. Lalu ada Bu RDS, Bu Delima Sinaga nih. Dari Puji Lombok Tuhan. juga menyapa kita. Ya, salam Pastor Cornelius, Pastor Yopi, dan saudara semuanya. Puji. Immanuel, ya itu. Amin, amin, Ya, amin. Tuhan memberkati Bu Delima ya. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, dan terus dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Baik, lalu ada Bu Ivon ini dari Jepang. Ya, salam Bu Ivon, Tuhan Yesus berkati. Ya, ini Bu Ivon menyapa kita. Salam Pastor Cornelius, Pastor Yopi, selamat melayani, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati Bu Ivon ya, tetap sehat selalu, diberkati Tuhan. Lalu ada wanita pintar Israel, salam. Saudaraku semuanya, God bless ya, Tuhan Yesus berkati. Lalu ada Pak Angelinus Santos ya. Pastor, sebentar. Saya minta diri sebentar ke belakang dulu kah? Untuk Baik, baik. Ya, silakan. dulu. Oh, Ya, iya, iya. Ya, nggak oke, apa-apa. oke. Sambil Baik. diatur bisa itu Siap, pengaturannya siap, ya. siap. Ya, Baik. supaya bisa tampil itunya. Siap, siap, eh, siap. Saya layarnya ya. kamar Baik, mandi sebentar. Ya, oke, baik. baik. Baik, Pak Angelino Santos, Tuhan Yesus berkati. Pak Angelino Santos terus setia kepada Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Ya, ya ini Pak Stephen ya, Pak, wanita Israel, pintar Israel nih. Tesisnya para nabi asli yang nyata dialami oleh para rasul saat sang kalam Khodiim nusul ke dunia menyatakan dirinya sendiri. Amin. Betul ya Pak. Pak ini Ibu wanita pintar ya. Baik. Lalu ada Pak Nelson Simanjuntak. Tuhan Yesus berkati Pak Nelson. Lalu ada Tatoki. Ya, Tuhan Yesus berkati Pak Tatoki. Ya, silakan Bapak Ibu Saudara yang mau bergabung dengan kita di room. Saya sudah bagikan linknya. Ya, Bapak Ibu bisa bergabung dan berdiskusi, berbincang-bincang pagi tentang kebenaran firman Tuhan dengan kita di room. Lalu ada gerbang kasih, salam Pastor Yopi, selamat melayani. Ya, ini gerbang kasih. Ya, Tuhan Yesus berkati. Lalu ada Lolita, ya Tuhan Yesus berkati Lolita, ya sehat selalu. Lalu ada Marquez, Tuhan Yesus berkati, salam Marquez. Ya, Tuhan Yesus berkati selalu. Amin. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bergabung dengan kita di room, silakan masuk. Ya, ini sudah ada Ibu Ivon ya. Selamat pagi Bu Ivon. Apa kabar Bu? Shalom Pastor, apa kabar? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan ya, sehat selalu Bu ya. Iya, Ya, puji Tuhan. gimana di sana suasana di Jepang? Lagi panasnya luar biasa. Lagi panas ya? Itu tunggu Bu. Tunggu Pastor. Ayo Hah? gerbang kasih, naik gerbang kasih. Ya, ini sudah ada Bu Winaf juga nih, sudah ada Bu di room. Shalom. Selamat Ya Bu. pagi. Selamat Iya. pagi Bu Winaf. Salam Bapak, salam. Mana Iya, kabar Pastor. Bu? Puji Tuhan sangat baik Pak. Puji Tuhan berkat doa Amin, Bapak-Bapak. puji Tuhan. Yes. Ya, baik ya puji Tuhan Bu ya. Ya, silakan Bu Ya. Ivon tadi mau melanjutkan Iya. sharingnya. Ya, Iya, silakan Bu. Shalom. Bu Win, Shalom.
Iya, itu Gerbang Kasih, Shalom ayo Bu. cepet naik, kita tunggu nih. Gerbang Kasih Ini itu Pak Steven. Meta tuh, Pak. Oh, itu Bu Meta ya? Iya, ayo naik. Oh, iya, iya. Ya, silakan Iya, masuk, Bu. iya. Iya, sekarang di Ini ada Jepang, Pak aduh, Steven juga. Silakan, Bu. Iya, Bu. panasnya sekarang 35 gitu. Wih, sampai Apa 35 ya? iya, ini 20 Hmm. tahun yang lalu ini kembali gitu Hmm. ngerasain. Tapi apa namanya tadi kayak Pak Suryopi bilang apa untuk yang kayak Olimpik emang benar di kita lagi diadakan ya di Hmm. Tokyo. Oh, Emang tempatnya di apa Tokyo ya? iya COVID-nya emang lagi naik di Tokyo karena kalau dilihat-lihat Hmm. di Tokyo sama kayak di Jakarta gitu, udah jarang ada anak-anak muda tuh nggak pakai masker gitu, pakai cuman buat Oh, tapi dibuka lagi. Akhirnya sekarang udah 3.000 naik lagi. Tapi oh apa naik lagi namanya? ya? Iya saya percaya kita berdoa ya supaya nggak ada ini ya, nggak ada apa nah terjadi gitu. Untuk fasilitas sepertinya Jepang udah untuk lift aja itu untuk orang lain sama orang atlet dibedakan gitu di hotel-hotel semua. Hmm. Jadi Iya, iya, iya. fasilitasnya luar biasa gitu. Kayak kita selalu dikasih tahu ya gitu. Jadi saya bersyukur Hmm. juga apa negara kita juga dihormati gitu ya. Ya, dan saya tadi Pastor Yopi bilang firman apa mengatakan kita harus menjaga kehidupan, pola hidup, lidah, kesehatan gitu ya. Ya terkadang kita juga selalu menyalahkan iblis ya dikit-dikit. Oh ini iblis mencoba gitu. Terkadang ya dulu saya padahal iblis juga bukan gue dari jauh dia bilang bukan gue gitu. Terkadang kita nggak menyadari padahal kita sendiri yang nggak menjaga gitu. Kalau kita udah jatuh sakit baru ini pasti iblis gitu. Padahal kita nggak menyadari gitu untuk kita menjaga ke apa hati kita gitu ya apa selalu juga emosi gitu nggak bisa nahan diri atau pola makan kita gitu kita tuh harus menyadari begitu ya Pastor ini menurut saya juga ada gitu umpama sakit kena itu saya cuman berpikir oh Tuhan itu saya salah saya harus jaga cara makan saya gitu atau yang Iya, Bu. lain-lain gitu terkadang ya dulu juga memang saya belum baca firman Tuhan atau gimana terkadang wah ini pasti iblis nih padahal iblis saya dengar dari pendeta ada pendeta orang Papua dia bilang wah iblis bilang lu yang buat gue yang disalahin saya juga terkadang baru ketawa gitu ya iya benar juga ya kalau dilihat-lihat padahal kita yang nggak menjaga diri kita gitu selama ada kesempatan kita mau mencoba lagi supaya kita berjaga dalam segala hal gitu itu yang saya mau sharingkan dan lagi Tuhan Tuhan Yesus juga sekarang seperti banyak orang yang tidak bekerja ya banyak orang yang pokoknya semua segala lagi kesusahan ya jadi kita harus bersabar gitu karena juga Tuhan Yesus juga dulu juga bersabar apa namanya segala sesuatu lahir aja kita masih mending kita masih di rumah sakit Tuhan Yesus lahir aja di kandang domba gitu. Padahal dia yang mempunyai segala-galanya gitu. Jadi kita juga harus ya bersabar sambil ya Tuhan memberi kesempatan kita untuk berdoa, untuk mengoreksi diri kita masing-masing gitu, untuk saling menopang lah. Itu menurut saya itu sharing dari saya itu menurut saya gitu, Pastor. Ya terima kasih. Iya, Bu. Baik, terima kasih Bu Ivon ya untuk sharingnya pagi hari ini. Memang kita harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri juga ya. Ya, jadi kita menjaga protokol kesehatan juga, jangan sembarangan juga dalam menjalani hidup gitu ya. Itu ya, pada saat kita menghadapi masalah, kesulitan, mulai sakit penyakit, itu kadang bisa juga memang karena kesalahan kita sendiri. Tetapi seperti itu. Iya. Dan setelah kita sakit, kadang iblis memang ikut campur tangan, Bu. Ya Iya, kan? iya. Iya. Membuat kita Iblis nggak senang damai juga kan? kebetulan. Iya. Iya, senang dia. Ya memang karena kesalahan kita, habis itu dia bikin nggak damai.
Gitu kan, pada saat kita merasakan sakit, Iya. memang kan dia selalu berjalan keliling mencari mangsa bagi setiap orang yang bisa ditelannya melalui apapun, situasi, Iya, kondisi apapun dia itu iblis bisa iya, bekerja di dia sana. menunggu-nunggu. Itu menunggu ya Iya. bagi Iya. orang yang bisa ditelannya gitu loh. Iya. Iblis itu tidak tahu apa yang kita pikirkan, dia nggak ngerti. Yang ngerti pikiran kita itu Iya. kita sendiri dengan Tuhan. Dia akan tahu tatkala kita ini memiliki gerak-gerik yang terlihat gitu ya, kelihatannya gusar, gugup, takut dan sebagainya, baru kita bisa dideteksi oleh iblis Iya. sehingga dia akan kerjain kita gitu loh. Iya, Oleh itu makanya kita tetap iya, Pastor. bersukacita aja Iya. supaya nggak bisa Makanya dideteksi iblis. iya, makanya Mm-mm. ada kita suka ngomong Tuhan Tuhan itu maha tahu, iblis itu sok tahu. Dia nggak tahu, dia nggak Iya. tahu segala sesuatu. Kalau Tuhan tahu segala Iya. sesuatu, dia akan Iya. tahu pada saat kita memberitahu. Iya, iya. Kita Itu, ucapin aja udah hati-hati gitu ya, Pastor ya. ya itu dia akan Iya. tahu pada Iya. saat kita ini memberitahu ya melalui sikap, Iya. melalui apa ya tindakan kita segala macam gitu yang tidak sesuai Iya. firman Tuhan, dia akan tahu. Oh ternyata dia lagi buka Iya. celah nih gitu. Nah, dia akan masuk. Iya. Nah Iya. seperti itu Bu. Terima kasih Bu Ivon Iya. untuk Iya. sharingnya Iya. pagi ini. Mungkin Bu Sama-sama, Ivon mau Pak. memuji Tuhan. Ya, Sudah lama nggak nyanyi. enggak dulu ntar. Belum dulu. Ini ya saya lagi itu apa namanya lagi berusaha ya lagi ingat-ingat ini yang tadi Pak Pastor Yopi kasih apa namanya pembicaraan khotbahnya ya. Jadi saya lagi ingat saya kepengen ngomong ini, saya kepengen ini lagi nggak pikiran Iya. saya mau muji Tuhan. Maaf Pastor. Iya Bu. Iya. Terima kasih. Maaf nanti lain kali aja. Ya, Tuhan berkati Bu. Baik. Selanjutnya Bu Winov, silakan Ibu. Salam. Salam Ada sesuatu yang mau disaringkan? Pagi Bu. Ada Pak. Ada. Shalom. Salam. PS Yopi. Ya, shalom. Saya baru dari belakang ini. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Ya, kita melihat Bapak Silakan sudah Bu adem. Winov. Adem Pak. Itu firmannya mantep Pak, seneng saya. Iya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom Ibu Ivon. Shalom. Iya, Ibu Wina sayangku. Amin. Terima kasih. Shalom Bapak Stephen. Wah, ini kebanggaan saya ini beliau. Kalau masuk saya berharap beliau ada gitu loh. Bapak Stephen Pak. Itu apologetik paling hebat dia. Iya, dia bagus Pak Stephen, suka menggali. Iya Pak, benar. Jangan gitu Jangan gitu. Kalau saya nanti kepalanya besar, helmnya nggak bisa dipakai. Kalau helmnya besar kan apa dia jadi gadah. Kalau ada kalau ada Bapak Stephen terus ada saya manas-manasin Pak. Bu Wina masuk, Bu Wina, ayo masuk, jangan tunggu. Jago. Puji Tuhan, sehat ya Pak. Nih, sehat baru selalu, kecintaan Bu. saya nih. Ya, Pak Stephen amin, juga. Amin. Nih kecintaan saya nih, udah lama nggak ketemu. Halo, Bu Meta, ada di Rom juga. Ada Bu. Shalom, Bu Meta. Sudah lama kita nggak ketemu ya. Lama sekali tak jumpa. Ya udah lama. Iya. Bu Meta. Ketemunya di dia sini. lagi sibuk sama channelnya, tuh. Oh enggak. Iya. Ya. Oh ada channelnya. Ada ya. Kasih tahu saya dong. Kunjungi deh. Saya subscribe. Apa namanya Bu? Undang dong. Kasih. Iya. Hah? Gerbang Kasih Pak. Oh Gerbang Kasih. Coba nanti kita cari ya. Iya. Sukses ya. Ya hambanya daripada nggak subscribe. Jika nggak subscribe, push up 72 kali. Pilih mana? Kalau nggak subscribe push up atau subscribe? Enak Pak. Iya itu pasti mendingan sudah kasih. Mendingan subscribe Pak. Soalnya Pak Stephen sudah kasih itu ultimate push up 70 kali atau 72. Subscribe. Amin. Terima kasih. Salam Salam sayang. Iya salam. Iya sebenarnya itu loh ya. Saya minta 1 menit itu channel saya itu sebenarnya
Itu ada namanya dari sumbangan dari Ivon. Stikernya sumbangan dari Pak Kip. Jadi apa namanya? Kita mau maju untuk ke sama-sama begitu, Pak. Sudah berapa lama Bu channel ini? Sebenarnya saya itu channel itu saya bikin sudah channel ini sebenarnya saya bikin udah lama, cuma saya ganti nama aja. Sudah lama tapi untuk pribadi gitu loh Pak. Oh iya. Iya untuk pribadi karena untuk itu nyimpan file-file ya. Iya betul, video-video itu untuk adik-adik saya. Iya tuh banyak banget gitu ya. Terus lama-kelamaan itu saya ada kerinduan banget gitu ya, adik saya ngajakin doa bersama, terus apa namanya di keluarga saya ini rindu banget gitu ya, jadi kehausan saya terus ingin doa bersama gitu ya, jadi udahlah adik saya semua jadi kalau malam kita YouTuber bersama-sama gitu loh, berdoa gitu. Iya Bu. Iya nanti mungkin kapan-kapan Pak Cornelius apa namanya biar datang supaya jadi kekuatan di ini apa namanya doa keluarga saya Bu. gitu. Ini ada 2 video ini ya, cuman ya? Iya kan baru benar. Ya 2 atau 3 kalau nggak salah ya. Ya itu ada PA prayer ini sama ngopi betul. Ketika otak perlu. Benar yang ini? Iya. Ada satu lagi tadi semalam itu sebenarnya loh. BMS doa bersama. Iya. Oh, aku udah subscribe ya Bu ya. Iya, saya juga terima kasih Pak. Berarti nggak ada yang push up hari ini ya? tapi dari tabletku nanti yang satu saya subscribe lagi. Amin. Saya juga ada 3 Pak. Saya juga ada 3. Winef ini belum ada apa-apanya. Ini baru dibikin anak saya karena saya lagi numpang laptopnya nih. Aduh, ini kecil suara saya ya Pak ya. Dibuatlah Bu, nanti kita bantu subscribe. Ada Bu, ada Pak. Satu Winef yang gambar bungsu, gambar bungsu kita. Guguk, gambar bungsu, Guguk. Yang satu nama saya Ferliana. Nah, itu ada 2 nih. Ini baru dibikin anak saya karena saya numpang dia terus, akhirnya dia buka sendiri. Secara kan saya nggak punya laptop Pak, HP saya nggak bisa dibikin streaming, nggak bisa main streamingan. Ya sukses deh semua anak-anak Tuhan harus sukses. Amin. Tuhan Yesus berkati. Amin. Wah luar biasa banget ya. Amin. Kalau ada Kak Winef. Nanti dikirim aja linknya Bu supaya kita ikutin ya. Terima kasih. Tapi nggak aktif Pak. Tapi nanti kalau saya sudah punya alat, saya akan aktifin. Saya akan kesaksian mulai dari saya menyangkal Tuhan, punya anak sampai saya mimpi. Ya itu perlu disaksikan itu. Ya Pak? Mesti disaksikan itu. Iya. Ya supaya orang diberkati Tuhan yang dengarnya. Ketika saya lahir beberapa menit saya nyalang matanya sudah nggak itu, tapi di situ saya melihat roh-roh melayang-layang di tempat penantian penghakiman. Oh aduh semua banyak deh kalau saya kesaksian Pak. Saya menyangkal Tuhan, bagaimana Tuhan mengingatkan saya bahwa Dia ada, itu saya bertobat hingga saya berdoa berjam-jam sampai saya mengalami bahasa roh. Nah, hingga saya, aduh Tuhan Yesus, banyak deh pengalaman saya, terima kasih Tuhan Yesus. Saya tidak nyangka setelah saya banyak mendengar-dengar seperti ini, Bapak. Baru saya, rinci-rinci satu persatu dari mulai saya kecil. Oh iya, ini kesaksian ini. Oh ini perlu disaksikan ini. Oh iya, ini kemuliaan ini. Oh iya, ternyata banyak, Pak. Kalau tadinya saya kan, ya hanya, aduh gimana ya, rekaman-rekaman yang saya pikir berkesan saja yang saya rekam-rekam, saya download gitu. Iya, ini saya kan kemarin kan saya udah bilang ya Pak ya, saya mau berkisah, bukan bersaksi, berkisah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua yang mendengar, tapi saya yakin bermanfaat lah. Kan kemarin sebelum saya berangkat kan saya minta doa ya, kebetulan pelayannya Bapak Yopi ya Pak ya. Iya. Iya, yang mendoakan itu saya nggak bisa naik karena pagi-pagi saya mau vaksin. Vaksin itu ya, sudah terlaksana. 2 hari yang lalu. Iya, Pastor. Waduh, saya seneng banget. Sebenarnya suami saya itu kan punya trauma ya Pak ya. Punya trauma.
dia paling takut sama jarum. Tapi sudah ya Bu ya? Enggak tahu nih, udah opung-opung masih kayak begitu, bingung saya. Tensi tinggi juga ya? Dia ada apa namanya Pak? Hipertensi. Ada riwayat hipertensi, iya. Ada riwayat hipertensi. Dari rumah kita ukur tensinya oke, kan? Dari rumah. Dia yang paling semangat. Begitu nyampe di tempat, di TKW, di tempat akan dilakukan, TKP kok TKW sih. Iya. Begitu nyampe di TKP, karena kan lihat jarum dulu. itu. Iya. Kan ukur tensi dulu. Bapak jangan deg-degan ya, jangan khawatir. Oh, enggak, saya mah aman-aman aja gitunya dia kan, Pak. Itulah kekhawatiran saya. Semenjak ada tawaran vaksin, itulah kekhawatiran saya. Saya yakin itu akan terjadi gitu loh. Karena setiap dia ngambil darah, Pak, setiap dia ngambil darah itu susah sekali mendapatkan anunya karena apa namanya tuh ambil urat apa ya untuk ngambil darah itu nadi ngambil nadi. Iya. Karena dia sudah deg-degan duluan. Udah deg-degan dulu aja mencang-mencong kemana-mana gitu. Kadang-kadang aduh nggak ngerti deh gitu. Tensinya naik gitu karena mau menghadapi jarum. Jadi ketika dia minggu ini cerita minggu lalu dulu ya Pak ya. Saya udah yakin itu akan terjadi. Papa jangan deg-degan ya. Nanti Papa nggak bisa loh. Maksimal tensi itu 180 loh Pak. Nah, tadi di rumah kita ukur tuh 155 masih oke Papa saya gituin kan. Iya nggak apa-apa katanya. Terus pas diukur tensi, Bapak ada riwayat tensi ya, ditanyain sama susternya yang lagi ngukur. Iya ada, iya Pak ini tensinya tinggi, digituin kan. Tuh kan Papa ini saya gituin, berapa sus? 180, hah? Jadi nggak bisa Bu hari ini katanya. Kalau gitu gini, tadi di rumah nggak segitu sus, aman tadi. Pokoknya saya berusaha nutupin supaya dia dapat kebagian vaksin. Karena sudah dapat surat rekomendasi dari dokter kan Pak, bahwa suami saya ini layak vaksin. Cuman kalau tensi tinggi dia itu memang nggak boleh kan. Ya udah Bapak istirahat dulu 10 menit, ditenangkan dulu ya Pak, nanti kita ukur lagi ya. Ya istirahat lagi. Pikir saya mudah-mudahan dapatlah ini baik tensinya. Kemudian diukur lagi 10 menit, diukur lagi. Saya susternya memandangi saya kan. Kenapa sus? Iya Pak ini Bu ini Bapak tensinya tinggi banget katanya. Iya 180 kan. Sus nggak turun-turun kan. 200 Bu katanya. Hah? Itu kan. Ya udah gini aja Bu, nggak usah dulu hari ini ditunda aja dulu ya tuh. Ya udah ditunda. Nah, nanti minggu depan itu kan hari Rebo. Dia kan jadwalnya Selasa Rebo ada tuh klinik itu hari Selasa dan Rabu melayani vaksin. Nah, itu waktu itu hari Rebo. Nah, berarti minggu depan hari Selasa Ibu datang lagi katanya. Makanya saya pas itu minta doakan gitu supaya suami saya ini terlewat dari situ. Jangan nanti terulang lagi. Saya takut, khawatir gitu loh Pak kalau dia tidak dapat vaksin. Makanya saya minta doa, dia di sebelah saya Pak. Saya kan pakai headset. Dia tidak tahu kalau kita lagi berdoa. Dia tidak tahu, tapi tangan saya topangkan ke arah dia gitu kan. Ya Tuhan, tolonglah Tuhan, luluskan hari ini, luluskan Tuhan, hanya kuasa-Mu saja Tuhan. Saya sambil begitu. Kita berangkat nih. Sampai sana cek 180 Pak. Waduh, gagal lagi. Gagal. Itulah kekhawatiran saya. Diketawain sama suster-suster karena dia ada trauma Pak. Trauma waktu kecil dia disuntik. Pas disuntik dia mengencangkan, maaf ngomong pantat. Kita kan dulu disuntik pantat ya Pak. Dikencengin sama dia. Nah itu si obat nggak bisa disemprot. Dia mengencangkan itu nggak bisa disemprot. Yang ada sama kita dulu juga begitu, masih kecil disuntiknya begitu. Ketakutan kita. Saya juga termasuk orang yang trauma dengan jarum suntik, tapi ya karena beberapa kali memang sudah harus lewati tahapan itu ya udah. Kemarin vaksin aja saya agak merinding gimana itu vaksin 1 antara vaksin 1 dengan vaksin 2 itu jadi kepikiran juga. Hanya darah tinggi aja. Iya Pak ya masih mending Bapak ya, suami saya ada tensinya lagi. Nah itu ya waktu apa namanya obat ditusukkan, bukannya tusuk sepet putus dari jarum.
Astaga. Copot tuh jarum, nancep di pantat, speknya lepas, obat buyar. Itu bikin dia trauma, habis itu bengkak dan sakit lah, itu yang bikin dia trauma. Makanya jangan dikencengin, saya bilang, tapi dia tetap trauma. Tapi puji Tuhan, berkat doa Bapak, berkat doa Bapak, aduh Tuhan Yesus memang baik banget. Begitu Bapak doa, saya langsung ikhlas, tidak ada lagi, pasti ini kejadian, pasti nggak ada lagi pikiran begitu. Tidak ada lagi pikiran seperti itu. Saya sudah didoakan oleh dua orang gembala, pelayan yang hebat-hebat, pelayan Tuhan yang hebat-hebat. Saya pikirnya begitu aja, Pak. Kita sudah berdoa bersama. Walaupun suami saya nggak ikut berdoa, waktu itu masih tidur, masih golek gitu, Pak. Masih tidur karena dia susah tidur, Pak. Susah tidur, makanya bangunnya lama. Ya namanya udah opung ya. Akhirnya memang 180 waktu hari Selasa kemarin. Waduh, kejadian lagi nih. Tapi tidak, itu pasti dapat lagi. Saya sudah masuk duluan, Pak. Saya tinggalin suami saya karena dia disuruh istirahat. Tunggu ya Pak, tenang dulu ya. Jangan Bapak ingat-ingat yang dulu. Ini jarumnya bla bla bla, dihibur lah sama susternya. Akhirnya waktu saya lagi disuntik, waktu saya lagi divaksin, saya keluar dari ruangan, suami saya sudah duduk di antrian. Papa sudah. Iya, berapa tensinya Pak? 160. Puji Tuhan, tuh kan sudah didoakan Papa. Aku tadi berdoa sama pendeta 2 orang Pak. Itu itulah manfaatnya kita ikut kebaktian Pak, ini kebaktian media itu kuasanya juga online ya. Kuasanya juga berlaku. Ibadah online. Sama dia. Iya, saya peluk suami saya Pak. Dia kan ada stroke Pak. Dia sekarang pemulihan, jadi cuman keseimbangan aja yang belum, berdiri, jalan segala macam, keseimbangannya aja, terus ngomong masih pelo. Nah itu ajalah sekarang usaha doa saya gitu ya, supaya dia semakin pulih. Dan puji Tuhan, pemulihan itu tetap ada, karena kan sering kan kalau ketemu di sini, tolong doakan ya Pak Cornelius, suami saya dan anak saya Lydia itu memang terjadi Pak, pemulihan. Puji Tuhan, pemulihannya sangat pesat suami saya. Jalan sudah mulai anteng gitu. Terima kasih banyak. Makanya saya rajin, walaupun saya nggak masuk Pak, tetapi saya ngelihat, walaupun saya nggak live chat, tapi saya ngelihat. Gitu. Puji Tuhan. Saya sangat merindukan itu doa berkatnya itu loh. Kalau saya berpikir Pak, doa berkat dari para. Tadi pagi Ibu ya ikut juga ya, saya lihat. Tapi pas amin ada Pak. Walaupun kelihatan saya tulisannya. Walaupun saya nggak live chat, saya dengar Bapak nyanyi. Iya. Kalau nyanyinya saya tahu, saya ikut dalam hati, saya ikut bisik-bisik. Iya. Kalau saya tidak tahu ya saya ngelihat aja. Emang, Tuhan Yesus memang baik banget. Kan ada itu teksnya Bu sudah. Iya Pak, nggak bosan-bosan. Jangan bosan-bosan ya Pak ya. Saya memang orangnya rame. Di live chat juga saya suka rame gitu. Nih silakan dilanjut lagi sama yang lain dulu terima Pak. kasih. Ada yang mau saya ada lagi yang mau saya bahas lagi. Mungkin ya menjadi pertanyaan lah buat saya gitu. Mudah-mudahan memberkati kita. Ya, silanjut Pak. Baik. Ya, selanjutnya Pak Steven, silakan Pak Steven. Terima kasih hambanya. Shalom semuanya, wanita-wanita hebat. Istimewa. Shalom Bapak. Nggih. Tadi Shalom hambanya. Pak D. Siap. Tadi hambanya ada menyinggung ya masalah perwira Kapernaum, wanita pendosa, Sakeus. Mereka itu seperti kita ya, wanita biasa ya, orang-orang biasa ya, betul ya. Tapi saat ada perubahan, mengalami perjumpaan luar biasa dengan Sang Ilahi itu, yang menjadikan itu, akhirnya dia punya konsekuensi. Nah, kami mau loncat hambanya kepada para rasul. Para rasul itu mempunyai kesempatan untuk mati demi sang kebenaran. Saat beliau itu mengalami sendiri perjumpaan dengan Sang Ilahi. Kesempatannya, ini bicara kesempatan. Luar biasa, kesempatan digunakan
sebagai konsekuensinya dia rela-rela mati. Itu para rasul kan jadi martir semua ya mbaknya, kecuali Rasul Yohanes ya. Yohanes mati tua itu Betul. di Pulau Patmos ya. Kalau saya menggali atau mengkaji lagi tesisnya para nabi, ini tesis nabi itu meneliti dengan seksama. Kalau di terjemahan bahasa Jawa itu diteliti, kantinastiti itu kan luar biasa, itu sesuatu yang dalam, diselidiki dengan sungguh-sungguh. Diselidiki ya, betul. Dan itu kalau di 1 Petrus 1 12b 12 yang akhir itu kan dikatakan hingga masalah itu pun malaikat menjadi kepo gitu loh, ingin tahu gitu loh. Saya bacakan, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Ya. Malaikat pun ya ingin mengetahui, yang ingin diketahui, padahal itu dinyatakan nyata sekali dalam kehidupan real, dalam kehidupan para rasul. Terus nabi-nabi bernubuat atau menyelidiki itu kan dia masih menyelidiki dan bernubuat ya mbaknya. Ya, karena ini kan sifatnya nubuatan, sesuatu yang belum terjadi. Sehingga para nabi ini terus menyelidiki gitu loh, Pak. Jadi dia, tapi ini sesuatu yang pasti, namanya nubuat ini kan tidak sama dengan ramalan. Kalau ramalan kan bisa terjadi, bisa tidak, itu ramalan. Kalau nubuat itu kan dari Tuhan. Sesuatu yang pasti akan terjadi. Terjadinya kapan, itu kan sesuai waktu Tuhan gitu loh, Pak. Ya. Amin. Nah, ini kan yang mendapat anugerah besar kan para rasul. Karena para rasul itu mengalami Sang Kristus Yesus. Berhadapan face to face gitu loh. Mengalami, dan kesempatan itu diambil, konsekuensi itu dengan merelakan diri, merelakan darahnya lah untuk menjadi martir. Itu kesempatan beliau kan istimewa. Punya sesuatu pikul salib yang istimewa sekali. Nggak semua orang dianugerahi kan. Hidup Kalau saya misal, saya Pak Stefanus kok ngerti Tuhan ada kan gimana kan nggak tahu. Tapi saya walaupun nggak pernah secara pribadi berjumpa dengan Tuhan, tapi saya tidak bisa membohongi diri saya sendiri karena saya merasakan zaman kasihnya. Itulah walaupun ini subjektif, tapi ini kekuatan bagi saya, Pak. Iya. Kekuatan. Terima kasih, Bu Meta. Nanti ini terlalu banyak atau mau ditanggepin hambanya dulu, monggo. Atau langsung ke Bu Meta. Terima kasih hambanya. Baik, ya terima kasih. Itu yang didiskusikan Pak Stephen memang sesuatu yang luar biasa ya. Itu yang diteliti oleh para nabi itu ya tentang nubuatan. Hal-hal yang akan datang itu. Dan itu tergenapi pada saat zaman rasul-rasul itu ya. Dia melihat muka dengan Tuhan Yesus gitu ya, pengenapannya itu udah tergenapi sehingga karena pengalamannya rasul itu dengan Tuhan, maka dia rela mati untuk Tuhan. Itu bagi orang dunia kan, orang dunia pikir itu rasul-rasul kan konyol itu, ya kan? Ikut Yesus malah menderita ya jadi martir gitu kan, ya nggak ada enaknya gitu loh. Hamba-hamba Tuhan itu ya, rasul-rasul itu kan nggak ada enaknya secara manusia. Tetapi kenapa dia bisa setia gitu sampai akhir gitu ya? Ya karena sudah berpengalaman dengan Tuhan gitu loh. Seperti itu. Kalau sekarang kan kita melayani Tuhan justru malah enak kan melayani Tuhan di zaman sekarang ya. Kalau zaman rasul-rasul itu kan menderita. Iya. Itu, tapi dia tetap setia kepada Tuhan karena apa? Karena ya pengalaman pribadinya itu bersama dengan Tuhan itu luar biasa. Ya, ini Bu Meta nggak bisa dengar ya Bu ya? Sedikit hambanya. Ya Pak, silakan. Karena ya memang enak hambanya. Karena enaknya di ayat 9 itu. Karena telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi ya itu kalau ya keselamatan rohani adalah segala-galanya. Daripada dikasih Bunda Jess, tapi nggak memiliki keselamatan rohani. Kan mending keselamatan rohani itu yang menjadikan loss gitu. Betul. Gusti, aku ya itu yang membuat kasih. Itu ya rasul-rasul bisa melakukan itu, bisa setia kepada Tuhan walaupun
secara manusia itu konyol gitu loh. Dirajam batu sampai mati disalib terbalik itu ya. Tapi itu buat dunia, tapi bagi para rasul itu sesuatu yang tidak konyol, itu sesuatu yang mulia. Dan nggak semua orang bisa dianugerahi seperti itu, karena ya keselamatan itu yang utama kan, dan mahkota yang Tuhan berikan itu tujuannya kan. Makanya Rasul Paulus kan ngomong, aku melupakan apa yang di belakangku, mengarahkan diri apa yang depanku, dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Itu kan dalam Filipi 3 ayat 14 itu. Itu luar biasa itu. Dia menganggap semua itu sampah. Istimewa sekali itu. Istimewa sekali itu Sang Martir Stefanus. Dia bisa mengampuni. Dalam kecerdasan ilahi, dia nggak lari, nggak mengutuki, tapi dia bisa mengampuni itu loh. Istimewa itu. Orang Sang Martir itu, Stefanus. Terima kasih hambanya. Lanjut. Baik, terima kasih Pak Stephen yang memberkati kita melalui diskusi yang luar biasa pagi ini. Ya silakan selanjutnya Ibu Meta ya. Bu Meta mau ada acara atau gimana nih? Halo Bu Meta, mic-nya dinyalakan Bu. Salam. Halo. Suaranya kayaknya katanya nggak kedengeran ya, tuh Pak. Nggak kedengeran, ada gangguan kelihatannya. Ya Bu Meta mau live dulu katanya, mau pamit dulu ya. Karena tidak dengar masuk lagi dia bilang. Ya. Iya. Mungkin itu jaringannya kelihatannya. Kadang suka begitu. Bu Ana juga begitu, kadang pas masuk itu nggak ada suara karena jaringan. Ya. Baik, ya Bu Meta ini nggak terdengar suaranya. Ya. Baik, mungkin ada sesuatu lagi yang mau disampaikan Pak Stephen atau Bu Yvonne atau Bu Winaf dan hambanya Pastor Dr. Yopindolu. Ya. Saya mau tanya ke Buping sebentar ini hambanya. Buping itu ada tuh IF 122 iPhone. Oh ya. Nah, Buping itu Bu Winaf. Iya Pak. Ke Bu Winaf. Bu Win. Beliau saya tanya Bu Win. Pak Stephen ya, masa Pak? Logo nggak pernah inget. Ya. Kalau yang pin kan Bu Kesempatan Win kita ini. apa Bu? Kalau sudah, ya Bu Win sama Bu Yvonne dua-duanya saya tanya ini. Oh, iya. Ibu Meta tidak ya? Beliau saya tanya. Bu Meta nggak bisa dengar. Oh, iya, kalau kita sudah, oh ya, Bu Yvonne sama Bu Win. Iya. Terus kita mau melakukan apa Bu? Kesempatan kita itu melakukan apa? Monggo Bu. Apa action kita? Pertanyaannya gitu. Action kita sebelum apa ini Pak? Setelah menerima keselamatan rohani. Setelah menerima keselamatan itu, kasih karunia Tuhan. Ya. Itu ya. Iya. Sekarang kita mau ngapain gitu loh. Sekarang itu kita mau ngapain gitu. Iya benar. Silakan Bu Winaf sama Bu Ivan. Saya dulu. Oke, terima kasih Pak ya. Ini memang pertanyaan orang banyak dan sangat berat orang melakukannya gitu. Terus terang aja bagi saya juga begitu. Saya sudah menerima keselamatan. Keselamatan itu bukan hanya keselamatan hati, pikiran, bukan hanya itu. Bukan keselamatan masuk surga, bukan hanya itu. Tapi kehidupan kita sehari-hari inilah dulu jasmani ya Pak ya. Kelaparan, jasmani lah. Itu kedagingan. Itulah syukur yang paling besar yang sudah kita terima. Kita tidak pernah sampai nyungsep, kita walaupun kita terseok-seok tapi tidak pernah sampai kita aduh gimana ya, kalau itu memang syukur yang sangat besar, yang sangat nggak tahu lah dikatain gimana. Apalagi kondisi kayak saya, suami saya waktu baru stroke itu, waduh anak saya tiga-tiganya masih kuliah swasta semua gitu ya. Tetapi itulah Tuhan itu baik. Jadi setelah saya mendapatkan karunia itu semua, kalau saya pikir ya Pak, saya berserah saja kepada Tuhan lagi. Yang banyak ingin saya lakukan ya kayak saya nih yang paling bisa yang saya lakukan ya seperti ini Pak, berbagi cerita saya, kisah saya, bagaimana saya bisa seperti ini gitu loh, paling seperti itu lagi Pak. Kalau untuk materi
saya yakin Tuhan sudah siapkan buat setiap orang. Dan kalau berlebihan, Tuhan itu punya cara sendiri untuk mengetuk mereka gitu loh Pak Stephen. Jadi yang positif kita ambil. Kadang-kadang kesaksian orang ini tidak semua diterima baik loh. Kadang-kadang ada yang bilang ngenyek lah segala macem berlebihan. Apalagi kalau kita sudah berkesaksian, lalu dia melihat kita, oh kesaksian lu nggak cocok dengan kelakuan lu, tuh kasarnya ya Pak ya. Nah itu juga suatu beban banget loh. Berpikir terus, udah siap nggak saya ya? Kita kalau sudah berkesaksian, kita harus siap. Hidup kita juga harus berubah gitu loh Pak Stephen. Apalagi kayak saya ini orangnya kan ceria. Ngomong itu nggak betah kalau nggak ada tawa gitu Pak Stephen. Jadi memang Terima harus kasih, Bu. diselang-selingin sama Terima tawa kasih. gitu. Ya Pak? Siap. Iya. Siap. Ya, kalau saya ya Tuhan seperti memberkati, itu Pak Bu. Stephen. Kalau materi istilahnya kan tangan kanan memberi, tangan kiri tak perlu tahu lah gitu loh Pak gitu. Ya, gitu baik. Saya, ya Pak, itu yang Bu Winaf ya. Iya Pak. Setelah menerima keselamatan itu ya, bersaksi tentang Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan dan mengisi hidup untuk melayani Tuhan ya. Iya. Itu. Ya baik, terima kasih Bu Winaf. Lalu Bu Ivon, apa yang menjadi pertanyaan Pak Stephen tadi? Setelah menerima keselamatan, apa yang harus dilakukan? Iya, saya pribadi keselamatan emang udah kita terima ya. Jadi yang sekarang yang saya mau kejar emang Tuhan kan dia tuh telah mengampuni dosa kita yang lalu, yang sekarang, yang akan datang pun dia tuh mengampuni karena kita tuh Tuhan yang penuh kasih. Sekarang kita kan hidup di Roh Kudus ada hidup dalam kita, tidak mungkin Roh Kudus tuh keluar. Dulu mungkin keluar masuk ya, tapi Tuhan sudah memberikan kita sama Roh Kudus. Dan kalau saya pribadi, saya cuma mau mengejar bukan mengejar untuk berbuat kebaikan untuk mendapat keselamatan. Kita orang-orang percaya semua udah tahu ya, kita tuh udah pasti selamat, nggak akan hilang ya kan Pastor ya. Jadi saya pribadi cuma untuk mengejar supaya saya dapat dapat berbuat baik, dapat diri saya tuh saya dapat supaya mengalahkan kedagingan saya gitu. Untuk mengejar itu supaya saya dapat mengalahkan kedagingan saya dapat melayani Tuhan sebagai yang saya dapat melayani gitu. Itu yang kalau saya pribadi gitu. Jadi seperti ya enggak dengan kelemahan saya aja. Saya cuma dapat bersyukur Tuhan dengan kelemahan saya, dan di saat itu juga dengan kelemahan kita biar kasih karunia itu yang bernyala-nyala menolong kita dalam kelemahan. Itu aja kalau saya sih Pak. Baik. Gitu. Baik, terima kasih. Itu jawabannya Pak Stephen untuk Bu Ivon. Ya, ini Bu Mita sudah ada Terima di room kasih, lagi Bu. nih. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan berkati. Amin, Bu sama-sama Ivon. Pak. Ya, ini Bu Meta sudah bisa dengar belum ini? Salam Bu Meta. Salam Pak. Iya, maaf tadi udah bisa nggak ya? dengar. Iya. Oh. Maaf. Sekarang Ya, udah bisa dengar. Ya, silakan Bu. Tadi Pak Stephen bertanya begini. Setelah kita menerima kasih karunia Tuhan, setelah menerima keselamatan, apa yang Ibu lakukan? Oke. Jawabannya pasti singkat banget nih kalau saya. Setelah saya menerima keselamatan, bagi saya keselamatan itu kan gratis dari Tuhan ya, nggak bayar. Kasih karunia ya. Ya sudah nggak bayar, gratis. Kita sudah terima ya. Terus apakah keselamatan itu hanya untuk ditaruh di dompet kita saja, untuk kita aja? Kan enggak. Harusnya setiap orang Kristen harus memberitakan Injil, harus nge-share gitu keselamatan itu supaya cuma jangan kita aja, supaya jangan kita saja yang selamat. Itu saja. Ya itu Pak Stephen. Ya mungkin caranya masing-masing beda. Terima kasih Bu. Dalam menjalankan betul sekali, Bu. amanat agung itu. Ya itu Pak Stephen. Ya, kita dibentuk untuk sebuah misi. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Amin.
Jadi memang Tuhan kan memberikan kasih-Nya kepada dunia. Ya kan, semua manusia itu kan yang menjadi kerinduan Tuhan diselamatkan. Tapi kan Tuhan memberikan free will, kehendak bebas buat manusia untuk memilih jalan Tuhan atau tidak, kan begitu ya. Nah, Itu pilihan kan Pak, keselamatan itu pilihan pilihan. ada di tangan manusia. Tuhan Iya. sediakan, mau diambil nggak gitu loh. Yes. Itu sarana yang Tuhan sudah berikan itu, karya keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan. Karena Yohanes 3:16 kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya, hanya orang yang percaya saja kan, tidak Iya. binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya bagaimana? Ya binasa, kan begitu ya. Ya, yang binasa yang nggak percaya Sesuai kepada Tuhan topik Yesus. pagi ini hambanya. Iya, Sesuai Pak. topik pagi ini, kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan, ya. Benar. Ya, benar. Ya, artinya Tuhan masih memberikan kita kesempatan selama kita ada dalam dunia dan kita sudah menerima karya keselamatan itu, ya kita pakai dengan baik kesempatan itu, karena ada waktunya kita tidak ada lagi kesempatan. Kan begitu ya. Amin. Selama Tuhan Iya, memberikan kesempatan, amin. kita mau hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kita untuk lakukan, menyelesaikan tugas yang Tuhan perintahkan bagi kita untuk apa? Menjadi saksi, kan? Menjalankan misi Tuhan. Kan Tuhan sudah mengerjakan ya. Misi Allah bagi dunia itu kan untuk menyelamatkan manusia. Dan itu Allah memilih para nabi-nabinya ya. Itu ya. Lalu Allah memilih Israel sebagai umat pilihan Tuhan ya, untuk menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Lalu Allah sendiri mengutus anaknya ya kan ke dalam dunia untuk menyelamatkan dunia. Lalu Allah mengutus para rasul-rasulnya. Lalu Allah mengutus gerejanya, yaitu kita semua orang percaya. Itu misi Allah, mengutus kita, gerejanya untuk menjadi saksi setelah kita diselamatkan. Nah, makanya hidup ini adalah kesempatan. Selama Tuhan masih berikan kita kesempatan, kita harus saksikan itu. Karya keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan melalui apapun saja. Dalam bentuk apapun juga gitu loh. Nggak harus khotbah juga di mimbar kan begitu ya. Ya melalui apa saja yang kita bisa lakukan, pekerjaan Tuhan bisa jalan. Mungkin seperti itu. Ya, Pastor, saya minta maaf ini. Kelihatannya iya, saya ini harus. Gimana mbaknya? Saya bisa closing untuk bisa keluarkah? Closing statement. Boleh silakan, mbaknya. Ya kita kalau sudah tidak ada diskusikan lagi, ya kita akan tutup dalam doa juga nanti. Baik, jadi saya kira semua sudah disampaikan baik. Hanya pesan saya seperti yang Pastor Dr. Atomo sudah bilang bahwa kita belajar untuk merespon. Jadi tidak semua, bahkan saklaknya saya harus jujur bilang bahwa tidak semua orang yang mengaku Tuhan sebagai juru selamat. Sebab tingkat percaya orang itu bukan hanya dilihat dari perkataannya. Sebab banyak orang Kristen yang hanya mengaku dengan mulut tetapi kelakuannya tidak mencerminkan pengakuannya kepada Tuhan. Nah, itu dulu perlu diperhatikan baik, karena kalau semua orang Kristen selamat maka akan jadi enak jadi Kristen itu ya. Kita jadi Kristen lalu hidup hura-hura, makanya tadi firman Allah bilang hidup ini kesempatan. Jaga hidup dengan pantas, jaga hati, jangan kau nodai. Itu saja lagu dunia ngomong begitu. Jangan sia-siakan, jangan bikin rusak hidup. Jangan hidup enak-enak, seenaknya saja, suka-suka. Jangan asal-asal, jangan sembarang-sembarang. Jangan suka pakai topeng ya. Nah, topeng kemunafikan, topeng kepalsuan, dan topeng-topeng yang lain ya. Kalau dilihat orang kelihatan kita baik, tidak dilihat orang kacau, ancur punya ya. Jadi lalu kemudian latih diri untuk tetap setia dengan Tuhan, beribadah, cari Tuhan dengan serius. Lalu jadi pribadi yang langka, yang memang betul-betul menyukakan hati Tuhan. Sebab Alkitab bilang kalau aku datang, adakah aku jumpai iman di bumi? Nah itu persoalan. Lalu kemudian Tuhan bilang bahwa tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaannya.
melainkan mereka yang melakukan kebenaran. Jadi artinya bahwa kita percaya Yesus ya, tetapi hidupi kebenaran juga tidak boleh kita tiadakan. Karena ada banyak orang berhenti pada KTP-nya Kristen lalu meniadakan banyak hal dengan satu keyakinan penuh bahwa karena dia percaya Yesus jadi selamat, dia hidup suka-suka, dia gak mau pusing dengan hidupnya, gereja juga kagak, baca firman juga kagak, hidupi kebenaran juga kagak, yang terlakukan ada dosa, melulukan juga akhirnya sesuatu yang keliru kan begitu. Jadi saya berdoa biar kiranya hidup yang sisa ini, hidup yang sementara ini, hidup yang masih ada kesempatan, karena kita bilang bahwa anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan untuk kita terima selamat karena kita berbenah diri. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua baik, tetapi memang penting bagi kita untuk berbenah diri, jaga hidup dengan baik, supaya kelak Tuhan datang, dia benar-benar kita didapati hidup dalam standar Tuhan ya, standar kebenaran. Sebab firman Allah dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu dibingkai dalam dua kalimat besar. Kalimat besar yang pertama adalah ikuti perintah Tuhan. Dan di dalam perintah Tuhan itu kasih Tuhan, kasih sesamamu, jangan benci dan sebagainya. Pokoknya perintah Tuhan harus kita lakukan. Yang kedua adalah jauhi larangan Tuhan. Saya kira dua kalimat itu lebih daripada cukup bagaimana kita bisa mengalami satu lompatan dalam kehidupan kita untuk berbenah diri. Saya kira barangkali itu yang bisa saya sampaikan, Pastor, karena memang saya hanya bisa pantau dari handphone yang lain. Saya tidak bisa lihat Bapak Ibu di handphone saya sendiri. Namanya pun tak kelihatan ya. Jadi baik, ya baca. Memang manai hidup yang penuh dengan kesempatan, Pak Stephen, Bu Ivon, Bu Meta, semua luar biasa. Tuhan kasih kecerdasan hikmat yang luar biasa untuk melihat kebenaran firman dari sudut pandang masing-masing. Tetapi saya percaya bahwa apa yang kita sampaikan semua sudah mantap. Tinggal kita berbenah diri ya. Dan kita juga sampaikan hal yang sama buat keluarga kita ya. Saya selalu kepada anak-anak ya, kita tetap belajar. Saya punya waktu doa dengan anak-anak ya, bahkan anakku yang baru umur 2 tahun pun saya selalu ajak untuk sama-sama, walaupun kadang dia cuma menyanyi sebentar udah berulat, tapi tidak apa-apa, ikut sertakan mereka. Karena kita perlu menghidupi mereka sama seperti kita menghidupi. Alkitab bilang ikutlah teladanku karena aku sudah ikut teladan Tuhan. Luar biasa. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu yang hebat-hebat ya, luar biasa, mantap punya. Amin. Dan sampai haleluya. Ya, Pastor Pak Yopi, satu putaran boleh nggak Pak? Pak Yopi. Oh iya. Winef nih Pak, Winef. Satu putaran boleh Pak? Iya, nama saya nggak disebut, jadi saya sebut aja. Karena hambanya ini nggak bisa lihat itu di layarnya, lagi terganggu itunya layar handphonenya. Lagi kan? Ini habis ini. Ada white-nya di tengah, ada black-nya di samping. Jadi saya ini sesuai dengan warna kulit ya. White blue. Iya. Ini Pak. Yang penting anaknya putih-putih. Bapak Pendeta, maaf ini Bapak Pendeta Yopi. Bapak Pendeta yang bukannya putra dari Evangelis Yusnita Tanjung? Oh, bukan. Oh, mirip saya lihat. Oh, bukan ya, Pak. Itu Bapak Evangelis itu rindu saya sama beliau tuh, orang Padang, orang Awak itu. Saya pernah ngobrol sama beliau tuh bahasa daerah, bangga sekali saya punya dia. Dan satu mungkin bisa saya tambahin ya, Pak ya. Kalau saya sih iman itu harus diimbangi gitu kan, Pak ya.
Satu aja. Satu aja. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Begitu juga perbuatan tanpa iman adalah mati. Jadi sia-sialah kamu jika kamu beriman tapi kamu tidak berbuat, perbuatanmu tidak sesuai, itu percuma. Nah, itu aja sudah, Pak. Kalau saya itu aja saya pegang, Pak. Hidup ini kan harus berjalan seimbang, yang rohani ya, yang jasmani ya. Jangan kita rohani terus kurun diri berdoa di kamar mengharapkan terus mujizat dan berkat Tuhan turun dari langit, ya kita mati bunuh diri kan di situ. Bisa istri keluar dari rumah kan? Betul, Pak, betul. Berdoa dan bilang ke istri, tunggu nanti ada pesan dari langit kan? Itu nggak lama lagi siram kita dengan air panas itu bapak-bapak ya. Ya, kita beriman ya, imannya tidak konyol ya. Kita juga betul, Pak. Menghidupi itu ya. Terima Semua kasih banyak, Pak. Ya. Saya setuju itu ya. Semua luar biasa. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom. 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 Tuhan berkati hambanya, makasih. Yang di Tokyo siapa? Bu Ivon. Bapak Ivon, Bu Ivon. Soalnya kalau nggak salah Indonesia belum dapat emas ini. Saya lagi lihat-lihat terus ini supaya bulu tangkis dapat emas dulu. Iya. Harusnya apa? Olimpiade. Indonesia juga kasih support gitu ya di TV-TV supaya semangat. Di Jepang TV-nya selalu itu udah nggak ada COVID lagi TV-nya. Jadi selalu itu kasih support apa atlet-atlet kita. Jadi Indonesia saya juga kepengen tuh TV-nya juga harus kasih support gitu ya. Iya, itu yang umur 12 tahun itu Jepang itu Pak, dia main skateboard. Dia dapat piala emas itu Jepang yang umur 12 tahun. Oh iya, aduh keren tuh. Itu keren. Dia umur 12 tahun skateboard sekarang kita lagi doa supaya Indonesia dapat emas dulu ini. Kayaknya belum emasnya belum ada ini. Iya, paling tidak dari bulu tangkis ya Pak. Itu suami saya juga mantengin bulu tangkis terus itu. Tolong jangan pakai bahasa Jepang di sana, pakai bahasa Indonesia dulu supaya Indonesia bisa menang dulu. Iya. Tidak ada kegagalan kalau dia tidak berhenti. Benar nggak, Pastor? Itu sudah ya, semua kerja keras dengan baik ya. Itu aja. Amin. Di sana tahu biar panas itu mematikan corona dengan sekalian panas energinya cukup untuk bisa menang. Haleluya. Iya, percaya. Menambah imun. Orang Eropa lagi pada nggak kuat gitu dengan panasnya di Jepang, orang Eropa. Begitu ya. Oh. Iya. Mudah-mudahan di Asia yang megang gitu emas. Puji Tuhan. Oke, baik. Ya, amin. Baik, Bapak Ibu, ya terima kasih buat diskusinya pada malam hari ini dan juga terima kasih buat hambanya yang sudah menabur benih firman Tuhan. Pagi, Pastor. Ya. Pastor Atomo ingat Amerika ini. Iya. Ingat di Meta, dia ingat di Meta. Iya. Iya, di sana malam ya. Di Florida. Menjelang malam. Ya, menjelang malam. Iya. Baik, nanti kalau kita bisa saya ada sedikit mau ituin Pak, sedikit aja. Ya, silakan Bu, silakan. Aduh, Pak Yopi. Maaf ya Pak Yopi, mau ditunda-tunda lagi sayanya mah. Enggak, mumpung ada hamba kita ini ya, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang paling gila salah saya bilang. Pak, ini kemarin saya dengar ya Pak ya, ini maaf ini ya. Mudah-mudahan yang menganuin juga ngedenger lah biar mengerti gitu Pak. Dia berkoar-koar jangan pada yang mau vaksin. Karena kalau Anda vaksin berarti Anda sudah mengkhianati kasih Tuhan Yesus. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Jadi tidak perlu vaksin-vaksin. Bagaimana menurut Bapak? Karena itu ada hubungannya dengan berarti kamu sudah ikut dengan 666. Hati-hati. Itu menurut Bapak gimana, Pak? Iya, Pak. Sebelum Pastor Ratomo saya hanya tambahkan sedikit. Saya gembala jemaat, senior pastor dari beberapa
gereja yang di dalamnya juga ada gembala-gembala jemaat, dan saya sudah serukan kepada mereka untuk divaksin. Saya sendiri sudah vaksin kedua bersama istri, tinggal anak saya yang umur 12 tahun karena masih SMP, jadi dia tinggal vaksin. Jemaat tim pastoral saya serukan untuk divaksin, dan juga semua cabang-cabang gereja kami saya serukan untuk divaksin. Memang ini pro dan kontra, tetapi yang saya ingatkan dan sampaikan, ya memang kadang agak-agak sedikit inilah Bu, kadang orang punya pikiran begitu karena sekolahnya nggak nyampe, cara melihat kitabnya nggak nyampe ya gitu. Betul ya. Pastor, Jadi, benar Pastor. Jadi kalau yang nyampe aja yang kita ikutin ya. Saya bilang ke jemaat saya, untuk menyelesaikan pendidikan S1 saya 4,5 tahun itu duduk di bangku kuliah dengan tidak main mata tutup mata, lalu kemudian dapat ijazah itu. Lalu S2 saya ada 2, Master of Art 2 tahun, Magister Pendidikan 2 tahun, 3 tahun malah. Lalu 2 tahun setengah, lalu dokter saya tempuh 3 tahun. Saya habiskan waktu saya hanya untuk kuliah, dan ya lihat Alkitab ya lihat begitu aja. Jadi saya tidak pernah temukan bahwa vaksin ini ada indikasi ada nanochip yang kemudian terkoneksi dengan angka 66. Alkitab bilang kan itu di dahi dan di lengan kanan ya. Walaupun kita di sini ya, di kiri sini saya Pak, suruh kiri. Mau kiri mau kanan, tapi kan itu tidak bertalian dengan itu. Betul. Kemudian Alkitab tidak pernah memberikan rekomendasi apapun bahwa virus corona ini menjadi sarana datangnya antikris karena kita nanti divaksin. Lalu kemudian yang berikut adalah vaksin ini kan ada dari beberapa area, dari tempat. Ada Sinovac dari Cina, ada Astra, dan ada yang dari Amerika. Ini kan yang buat juga kan orang-orang yang berbeda. Bahkan Dokter Terawan sendiri kan membuat juga di Indonesia. Apakah orang ini kali kong untuk memasukkan chip untuk kemudian bersinergi dengan antikris, kan saya kira ini pemikiran yang terlalu kerdil sekali ya. Betul. Memang ada banyak hamba Tuhan yang itulah tadi Bu, saya belajarnya nggak nyampe. Jadi kalau saya selalu bilang begitulah, daripada nanti kita salah bicara kan. Jadi iya Pak, kita tidak pernah merekomendasikan itu. Mari kita ikuti pemerintah. Tidak ada satu pemerintah pun di dunia ini yang kemudian ingin menjebak rakyatnya. Alkitab bilang bahwa pemerintah itu adalah bagian dari tangan Allah untuk pemerintahan. Jadi ikuti saja karena memang ini pandemi. Lalu kemudian jauh sebelum kita besar kan kita juga imunisasi itu kan bagian dari vaksin. Hanya bahasanya, katanya aja yang berbeda ya. Ada yang imunisasi kan untuk kekebalan tubuh kita, kekebalan terhadap penyakit dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu yang barangkali perlu diperhatikan supaya kita jangan akhirnya terjebak pada video-video yang memang ada ibu-ibu yang ngomong. Saya baru terima video-video itu. Jadi ini kan jadi aneh ya. Cuma ya saya orangnya kan kemudian tidak mau cari sensasi ya, kan kita nanti kalau kita cari sensasi salah lagi ya. Iya makanya, iya Pak, makanya kita yang anjurkan. Ya kadang-kadang mereka itu orang-orang yang barangkali ingin supaya pamoritasnya di YouTube-nya naik, cari sensasi. Benar Pak, benar itu. Nomor satunya itu. Untuk kepentingan perut kan. Nah bagi saya benar Pak. Begitu saya pengen terkenal, hari ini pun saya bisa terkenal Bu. Saya tinggal bilang saya tadi malam pergi ke sorga, dinner dengan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus bilang benar balik. Pak, benar. Karena kerjamu belum selesai. Saya kalau buat YouTube model kayak begitu, hari ini pun saya akan laris diundang kemana-mana. Tetapi persoalannya apakah itu menjadi berkat atau tidak, kan begitu. Kita jujur dalam hati saja.
Saya orangnya, tapi Iya. memang Alkitab juga tidak pernah rekomendasikan itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Aduh, Ikuti aja yang baik, yang kita betul, harus ikuti. betul. Jadi jangan kemudian ini, anggaplah, kalau saya secara pribadi saya tidak mau komentar, tetapi kalau ditanya saya selalu bilang bahwa sekolahnya nggak nyampe itu. Kalau dia mau Iya, Pak berdebat ya. secara terbuka, kita berdebat secara terbuka. Tetapi kan bagi saya firman Allah tidak perlu diperdebatkan secara terbuka model kayak begitu. Seolah-olah gimana ya. Ya memang kita tahu bahwa corona ini ada dan bukan karena faktor corona ini. Kalau bicara Tuhan mau datang, indikator Tuhan datang itu ada di kitab Wahyu. Itu ada indikator-indikatornya. Ada antikris mau datang itu ada indikatornya. Ada semua. Memang nanti sampai pada manusia akan mencintai dirinya sendiri. Kasih akan manusia hilang, tawar. Itu kan indikator. Lalu indikator itu bukan indikator yang hanya itu memang skalanya nasional memang. Tapi kan ini kan belum, yang ini kan masih Tuhan bilang begini, itu permulaan daripada kedatanganku. Ya, kan? Ada indikator yang menjelaskan itu. Nah, terlalu ini kalau kemudian kita bilang itu nanochip. Lalu terakhir, kalau dibilang bahwa nanti kita akan terdeteksi kemana-mana. Lah, jangankan pakai nanochip, kita bawa handphone kita kemana-mana saja. Itu orang udah deteksi kita, di KTP kita yang elektronik saja. Itu kita sudah bisa dideteksi kemana-mana. Sekali klik nama saya, itu semua tentang saya itu nongol di mana-mana. Nah, kita ini saya bawa handphone kemanapun, nggak usah pakai orang taruh chip di situ lalu bisa terpantau. Dengan kita kemana-mana dideteksi, kan begitu. Mau lari mana terdeteksi. Jadi terlalu inilah. Barangkali mungkin Pastor Ratomo bisa tambahkan. Saya kira juga Pastor Ratomo juga sepaham dengan saya bahwa vaksin itu penting. Betul, terima kasih banyak. Aduh, lega saya. Ya. Abahnya sudah jelaskan panjang lebar tadi ya Bu ya. Jadi ada orang-orang yang berpikir seperti itu, yaitu karena pemahamannya kurang luas Bu. Jadi seperti itu. Jadi vaksin ini kan tujuannya baik ya, penting buat kita karena di masa COVID seperti ini kan, untuk imunitas tubuh kita agar kuat gitu ya, kita bisa menang melawan COVID ini kan, melalui vaksin ini. Memang ini nggak memprotek 100% gitu ya, tapi minimal ya 70%, 80% gitu ya, kita bisa tetap sehat gitu ya. Dan kalau ada orang curiga tentang vaksin ini, katanya antikris dan sebagainya, yaitu karena pemahamannya itu kurang luas gitu ya tentang firman Tuhan gitu ya. Ya seperti itu ini ya Bu ya. Jadi seperti itu. Jadi tadi hambanya sudah sampaikan panjang lebar. Ya, silakan Pak. Tambahan sedikit hambanya. Kenapa kalau kita bicara profesional, ini baru beberapa hari kami itu yang kena imbas dari rumah sakit ya. Gara-gara surat sejengkir barcode itu anak saya kena imbasnya ini. Akhirnya hilang penerbangan ke Stockholm itu. Tertahan di Jakarta. Nanti mohon dukungan doa aja hambanya. Sudah gitu. Merelakan. Terima kasih. Oh, jadi ini masih tertahan, belum ke Swedia? Iya, karena gara surat dari Semarang karena itu belum ada suratnya kurang itu. Profesional. Enggak, sudah dikasih surat, tapi anak saya minta yang ini enggak dikasih. Saat urgent, yang di Semarang itu mengatakan sepertinya prospeknya kurang gimana itu. Enggak profesional. Rumah sakit internasional, tapi kurang profesional. Jelasnya itu aja hambanya. Terima kasih. Nanti dalam sekali kalau baik kalau itu bagian tantangan ya, kita doakan ya untuk anak Pak Stephen ya, Eka Dini ya. Baik. Oh ya. Mungkin yang terakhir, saya melihat begini, kalau kita tidak mau divaksin, ini sudah ada info-info bahwa nanti kalau di Indonesia administrasi surat-surat itu kita harus tunjukkan bahwa kita sudah divaksin. Persyaratan mengurus itu salah satu persyaratan. Salah satu persyaratan surat vaksin. Persyaratan Jepang udah mau bikin paspor.
Ya, jadi Tuh. kalau kita mau persyaratan itu harus. Jadi Ya. ikutilah yang baik. Nggak ada di Ya. semua dunia kok. Jadi ngapain kita kemudian ikuti satu dua orang? Saya Ya. lebih memilih mengikuti Tuhan melalui Ya. pemerintah kita itu jauh. Betul. Aduh. Presiden sudah lakukan itu sebagai orang pertama kalau di Indonesia ya. Dan saya kira pemimpin negara di seluruh dunia mereka memilih menjadi orang pertama yang melakukannya. Kenapa? Jangan kemudian kita curiga Iya, bahwa betul. itu vitamin atau ini itu terlalu pikiran yang kurang matang. Itu pikiran-pikiran naif itu. Kan dalam vaksin itu kita tidak diminta untuk menyangkal Yesus kan? Iya, kan gitu kan. Itu antikris itu kan untuk meminta kita menyangkal Yesus, untuk kita diberi tanda mereka kan. Justru kita setelah divaksin ini kan makin setia kepada Tuhan ini. Iya. Makin melekat pada Tuhan, makin semangat melayani Tuhan. Iya. Kan juga kan ada firman-nya Pak, berkompromilah terhadap lingkunganmu, berkompromi. Karena kalau kita nggak divaksin ini, bagaimana kita mau ibadah onsite? Itu betul Pak. Karena kalau kalau semua memilih untuk tidak divaksin, lalu kemudian tingkat terpapar makin tinggi, tingkat kematian makin tinggi. Kita aja di tempat saya ini saja, ini udah betul-betul minggu keempat ini. Kami bahkan ibadah online pun itu live streamingnya bahkan bukan dari Cililitan, dari Cilengsi kemarin itu 4 kali berturut-turut karena lingkungan kami betul-betul parah. Nah, jadi dengan divaksin maka mulai tingkat penurunannya mulai ada. Jadi kita ikuti aja lah yang baik lah. Oke, saya kira itu. Tuhan berkati nih. Baik. Kelihatannya waktu kita sudah cukup Bapak Ibu ya. Mungkin ada sesuatu yang masih mau didiskusikan, silakan. Dari ibu-ibu ya, untuk closing statement aja ya. Setelah itu kita akan berdoa. Kita berdoa buat Ibu Meta ya, untuk anaknya dan juga anaknya Pak Stephen. Nanti kita akan berdoa. Ya. Dari saya sedikit ya Pak ya. Silakan. Kan tuh ada yang bilang Tuhan Yesus memang menjaga kita, sudah menjaga kita memang. Tetapi kan dia juga bilang, Tuhan juga bilang kan, dia menurut aturannya yang diberikannya melalui perantaranya yaitu pemerintah kan. Lah kalau pemerintah sudah katakan vaksin, jangan keluar rumah, itu berarti kan sudah dia mewakili perintah Tuhan lah itu, dengarkanlah itu gitu. Kalau saya begitu Pak ya. Jadi orang-orang banyak ini kita mah sudah jaga, kita sudah menjaga supaya kita nggak kena. Tapi kalau sudah dari seberang doktrinnya, lu gak usah vaksin tuh, pemerintah banyak di kampung saya ini banyak yang tidak mau vaksin Pak, vaksin sampai dibuang. Banyak karena seperti itu. Terus saya dengar lagi doktrin dari pendeta, orang bergembala sendiri. Lah, kok jadi ikut seperti itu gitu. Itu yang membuat saya kecewa. Ada yang seperti itu. Ya, pemahaman itu kan beda-beda. Nah tuh, kalau saya sendiri begitu mendengar vaksin itu berhubungan dengan chip 666, saya ketawa, bukan takut, tapi malah ketawa, berpikir bego banget nih orang kok sampai begitu pikirannya. Ya mungkin itu dari saya. Dan satu Pak pendetanya, Bapak Gembala, saya mohon doa untuk anak saya ya Pak ya, anak saya Lydia. Trombositnya itu tinggi sekali, padahal dia sedang menyusui. Jadi kalau trombositnya terus tinggi, dia tidak boleh minum obat penurun trombosit. Nah kalau trombositnya terus tinggi, dia harus sapi anaknya untuk minum obat. Jadi saya meminta didoakan lagi untuk anak kita saya doakan Lydia, supaya Lydia Carolina. normal itu ya. Iya Pak, Lydia, nih saya tulis namanya ya Pak ya, Lydia Carolina. Lydia Carolina ya. Baik. Iya. Ya kita berdoa buat anak Bu Winov, ini buat semua anak-anak dari Bapak dan Ibu yang ada di room ini. Anaknya Ibu Meta juga ya, Ethan ya. Anaknya Bu Meta yang kuliah ya. Lalu anaknya Pak Stephen ya. Anaknya Pak Stephen juga ya, namanya Eka Dini ya. Dan juga buat Lydia Carolia.
Carolina. Baik. Ya? Oh iya, N-nya tinggal. Oh, Carolina ya. Carolina, Baik. Pak. Ya, baik. Baik, kita bersatu dalam doa. Mari kita satukan hati untuk kita datang kepada Tuhan dan kita akan berdoa buat setiap pokok doa yang saat ini sudah dituliskan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat berkat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, melalui hamba-Mu, Pastor Dr. Yopin dulu, yang sudah Engkau pakai menyampaikan akan kebenaran firman-Mu, mengingatkan bagi setiap kami, untuk kami memakai kesempatan kehidupan ini dengan baik ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai menabur firman-Mu, berkati pelayanannya, kesehatannya, keluarganya. Bila apa yang dikerjakan hamba-Mu ini, Tuhan buat berhasil dan nama-Mu terus dipermuliakan. Amin. Dan saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan, buat anak Ibu Meta, yaitu Ethan ya Tuhan. Bila Engkau memberkati dalam perkuliahannya di tempat yang baru pada saat ini, Engkau jauhkan dari segala pergaulan yang tidak memuliakan Engkau, dijaga lindungi oleh Tuhan, disertai Tuhan, berikan hikmat kepandaian dari Tuhan. Bila kasih-Mu, anugerah-Mu mengalir atas kehidupan Ethan ini Tuhan, anak-Mu ini ya Bapa. Dan bila anak ini membanggakan akan orang tuanya dan juga menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dan menjadi saksi dimanapun Tuhan tempatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, dan saat ini kami juga sepakat sehati berdoa buat anaknya Pak Stephen ya Tuhan, Eka Dini, yang saat ini masih di Jakarta, masih belum terbang ke Swedia karena ada sedikit halangan Tuhan. Untuk itu Bapak, Engkau memberikan kelancaran, kemudahan untuk penerbangan menuju ke Swedia ya Tuhan, untuk merencanakan sesuatu yang baik di sana. Untuk itu Bapak, sertai Eka Dini ini ya Tuhan, Engkau buka jalan melalui cara-Mu yang ajaib, Engkau hadir, Engkau menyertai akan anak-Mu Eka Dini ini ya Tuhan. Berkati juga Pak Stephen Tuhan, keluarganya juga diberkati Tuhan, anaknya yang ada di Jerman pun juga Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Engkau berkati juga saat ini Tuhan untuk apa yang menjadi pergumulan Ibu Winef, yaitu anak dari Ibu Winef Lydia Carolina ya Tuhan, saat ini mengalami trombosit yang tinggi. Tuhan Yesus, biarlah Engkau Tuhan memberikan trombosit yang normal ya Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan dalam tubuhnya, dan saat ini sedang menyusui anaknya. Biarlah Tuhan Yesus Engkau normalkan ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mengalir Tuhan, anugerah-Mu tercurah atas Lydia Carolina ya Tuhan, di dalam nama Yesus, sehingga tubuhnya akan sehat, sehingga akan menyusui anaknya dengan baik ya Tuhan, dan tidak ada berpengaruh terhadap kesehatannya. Terima kasih Bapak, berkati setiap anak-anak-Mu ini, dan juga Engkau berkati Tuhan Bu Ivon ya Tuhan, Engkau menyertai akan Bu Ivon, memberkati dimanapun Bu Ivon berada, Engkau sertai dan Engkau berkati di dalam kasih anugerah Tuhan. Engkau berkati Pak Stephen, Engkau berkati Pak Ibu Meta, dan juga setiap pemirsa semua pada saat ini yang sedang bersama-sama mengikuti ibadah live streaming pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, dan sebelum kami berpisah dari room ini Bapak, kami merindukan Engkau sendiri yang memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik. Mari kekasih Tuhan, arahkan hati kita untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Bila Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Bila apa yang kau rencanakan, kau usahakan akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil. Dengan nama Tuhan terus dipermuliakan melalui hidupmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini, besok hingga Yesus menyebut kita masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya, sama-sama katakan amin. Amin. Baik, ini ada terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Bapak Ibu semua, Tuhan memberkati. Ada Ibu Ana Tuhan yang Yesus tadi juga memberkati Bapak berdua ya Pak.
Amin. Terima kasih Tuhan Bu. Ya, memberkati sama-sama. Pastor. Ya, Amin. Tuhan berkati Bu Ivon, Bu Meta, Bu Winaf, Amin. Terima dan juga Pak kasih Stephen. Pastor. Ya, ini ada Ibu Ana yang minta dukungan doa, ya baru kebaca ya tadi di live chat ya. Ya nanti kita akan bawakan dalam doa khusus Ibu Ana ya untuk Ibu dan juga anak Ibu ya. Baik. Baik Bapak Ibu, pada akhirnya saya Pastor Cornelius Rohtomojati, ada Bu Winaf dan juga Bu Meta, Pak Stephen undur diri dari live streaming, dan doa kami buat saudara semua tetap sehat selalu, tetap ada dalam anugerah dan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Shalom Pak Stephen. Shalom Bu Meta.